Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiatna Didadarata dengan NIM. Sudah, ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjadi moderator yang akan memandu jalan diskusi hari ini. Materi diskusi hari ini adalah objek studi kewirausahaan. Objek studi kewirausahaan adalah nilai-nilai dan kepemimpinan seorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Sedangkan nilai-nilainya itu ada 8. Mungkin ada dari audiens yang ingin menyampaikan nilai-nilai tersebut. Saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang kemampuan berinovasi yang melahirkan kreativitas. Kreativitas diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru bagi yang benar-benar baru, baik yang benar-benar baru maupun yang merupakan modifikasi atau perubahan dengan mengembangkan hal-hal yang sudah ada. Bila hal ini dikaitkan dengan kreativitas guru, guru yang bersangkutan menciptakan suatu strategi mengajar yang benar-benar baru dan orisinil. Untuk belajar, siswa sangat memerlukan optimalisasi peran guru dan cara mengajar guru di kelas. Seorang guru dalam proses belajar mengajar bukanlah sekedar menyampaikan materi, tapi juga harus berupaya agar materi pembelajaran yang disampaikan menjadi kegiatan yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa. Apalagi kita sebagai guru PAUD harus pintar-pintar untuk membuat ide-ide belajar agar anak belajar agar anak itu bisa belajar dengan senang dan nyaman. Guru harus memiliki kreativitas yang tinggi dalam pekerjaannya. Itu dikarenakan seorang guru harus bisa membuat suasana belajar seasik mungkin. Apalagi kita sebagai calon guru PAUD, kita harus membuat anak-anak nyaman belajar dengan kita agar tidak mudah bosan. Kita juga menjadi orang tua kedua di sekolah, harus bisa mendidik sekaligus membuat anak nyaman untuk berada di sekolah. Sekian, terima kasih. Itu menurut pendapat saya. Selanjutnya ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Oke, selanjutnya pendapatnya tentang nilai dalam kewirausahaan. Saya akan menyampaikan tentang kemampuan mengatur waktu. Oke, dipersilakan kepada Ayu Firdayati. Jadi guru harus mempunyai kemampuan untuk mengatur waktu. Karena sebagai seorang guru, kita dituntut untuk bisa membagi waktu dengan tepat. Artinya sesuai proporsinya. Kapan waktu kita curahkan untuk keluarga, kapan untuk seluruh kelas.
Jika tidak bisa memanage dengan baik, maka kita sangat mudah terjangkit stres dan kejenuhan. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk bisa mengatur waktu. Yang pertama yaitu sebaiknya kita memiliki buku agenda untuk mencatat jadwal pribadi atau rencana harian dan di bawah. Yang kedua yaitu mencatat semua hal ke dalam kalender meja Anda. 3. Menjadi kegiatan harian seperti mengabsen siswa menjadi kebiasaan yang teratur. 4. Atur jeda perpindahan belajar atau perjalanan ke lab atau ke lapangan. 5. Jangan menunda pekerjaan yang telah terjadwal seperti koreksi, memasukkan nilai, dan lain-lain. 6. Datang ke sekolah lebih awal untuk mempersiapkan pekerjaan hari ini. Yang ketujuh yaitu jadilah seorang pendaftar dan evaluasi. Yang 8, hindari melanggar batas waktu yang Terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada Yudayati. Selanjutnya kepada audien yang ingin menyampaikan pendapatnya. Dipersilakan. Saya mau dengar nggak suaranya? Dengar. Oke. Saya mau menjelaskan kemampuan mental yang dilandasi agama. Dalam nilai ini, guru itu harus dilandasi oleh nilai-nilai agama yang baik, karena akan memberikan kita sebagai guru pikiran yang jernih dan bijak dalam menghadapi anak dan dalam mengajar murid-muridnya juga. Jadi kita itu harus sabar juga dalam mengajar murid-murid kita. Dan ya seperti itu. Tidak. Selanjutnya untuk audien yang ingin menyampaikan pendapatnya, silakan. Saya moderator. Oke, Meita Baik, Restunentia, silakan menyampaikan pendapatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin tentang kemampuan berinisiatif. Seorang guru harus memiliki karakter yang berinisiatif. Kenapa? Karena kita sekali karakter. Nah, untuk kita bisa menjadikan pembelajaran lancar, kita harus berinisiatif untuk kita mengenal pendidikan peserta pendidik itu apa aja, karena saat kita mengenal anak didik dengan baik akan membantu kita sebagai guru mengantarkan, karena peserta didik itu adalah karakternya itu watak, kejiwaan, sifat khas yang dibawa anak semenjak lahir, menjadikan identitas diri, membedakan diri dengan orang lain. Jadi seorang guru harus berinisiatif untuk lebih mengenal peserta didiknya itu seperti apa. Kalau misalnya kita sudah mengenal satu sama lain, anak didik kita seperti apa, itu dapat membantu kita untuk mengajar. Terima kasih. Untuk audien selanjutnya, sebelumnya apakah suara saya jelas terdengar atau gimana? Jelas terdengar. Oke, selanjutnya kepada audien. Dengar. Masih kurang beberapa poin yang belum disampaikan.
Jika tidak ada, saya ingin menyampaikan poin kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik maupun menyakitkan. Nah, sebagai seorang guru, apalagi seorang guru PAUD kan, kadang anak didik kita itu susah ditur, terus anak didik kita itu suka dengan apa yang mereka pikirkan sendiri, tidak mau menuruti apa yang kita tentukan atau apa yang diinginkan sebagai pengajar. Nah, di situ poinnya kita harus sabar. Kan itu dijadikan pengalaman. Supaya kedepannya kita bisa menghadapi anak didik PAUD kita yang seperti itu, kita bisa sudah punya ilmunya begitu. Sekian penyampaian dari saya. Mungkin ada yang ingin menambahkan poin selanjutnya? Apakah pendapatnya mungkin? Untuk audien yang ingin menyampaikan tentang nilai-nilai yang belum disampaikan, silahkan.
Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. Kita sebagai guru itu harus menggunakan nilai ini karena untuk lebih tujuan kita itu lebih tertata seperti itu. Jadi kita mengajar anak-anak juga harus ditata gitu. Habis itu ada yang mau nambahin? Saya akan menambahkan untuk kemampuan memotivasi diri. Sebagai guru, kita juga harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Kita sebagai calon guru PAUD nanti akan menemukan banyak sekali sifat-sifat anak. Tidak semua anak-anak senang kepada kita. Jadi tugas kita sebagai seorang guru harus bisa memotivasi diri kita untuk tetap semangat agar anak-anak menyukai kita, dan setelah itu anak akan senang belajar dengan kita. Dan sebagai seorang guru PAUD, sifat anak-anak itu kan berbeda-beda. Jadi kita akan mudah untuk capek, stres untuk mengurus anak-anak biasanya kan. Nah, jadi kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri untuk agar kita semangat dan selalu bahagia gitu buat mengajar anak-anak. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Deis. Untuk audiens selanjutnya, yang ingin menyampaikan pendapatnya. Saya. Oke, kepada Meita dipersilahkan. Saya akan menjelaskan poin tentang kemampuan membentuk modal material seorang guru di sini harus membentuk, kita mendidik orang kita karakter building mereka. Nah, tapi sebelum kita mengajar mereka, kita juga harus memiliki jiwa sosial yang baik untuk dengan saya. Bisa. Maaf ya tadi keluar. Jadi kita seorang guru harus memiliki kemampuan seperti ini. Jadi akan lebih memudahkan kita untuk mendidik mereka bagaimana karakter itu
Untuk Sudah. Oke, Audi selanjutnya yang ingin jika sudah tidak ada, apakah langsung ditutup? Tutup sekarang untuk diskusi kali ini. Baiklah, diskusi kali ini kita tutup. Untuk mungkin ada kekurangan, saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum.